Pernahkah ibu dan bapak merasa tidak enak badan, kemudian melakukan medical check-up di rumah sakit, lalu terkejut ketika melihat hasil laporannya? Bisa jadi, tubuh yang selama ini terasa sehat ternyata mengalami gangguan loh. Gangguan kesehatan yang berhasil terdeteksi mungkin beragam jenis dan tingkatannya. Ada yang masih dalam kategori ringan, ada yang mulai masuk kategori sedang, bahkan ada juga yang sudah masuk kategori berat. Atau mungkin juga laporan hasil medical check-up justru menyatakan adanya gejala penyakit lain yang berbeda dari dugaan sebelumnya. Menakutkan ya? Tidak juga kok. Laporan hasil medical check-up justru dapat memberikan keterangan lengkap tentang kondisi kita. Ini akan membantu ibu dan bapak untuk menentukan penanganan yang tepat. Mengetahui akar penyebab yang tepat dapat membantu kita untuk memberikan penanganan yang tepat, tentu saja akan memberikan hasil pengobatan yang optimal. Terbayangkan betapa pentingnya laporan hasil medical check-up? Nah, di dunia pendidikan ada juga kok hal yang serupa. Dunia pendidikan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Banyak perbaikan yang terus-menerus dilakukan. Kali ini, rapor pendidikan hadir untuk menjawab permasalahan terkait upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang berpihak pada kebutuhan peserta didik. Lalu, apa saja fungsi rapor pendidikan? Fungsi utama rapor pendidikan yaitu merupakan sumber data utama, objektif dan terintegrasi bagi satuan pendidikan, termasuk hasil asesmen nasional yang diikuti oleh satuan pendidikan. Sumber data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Lalu, secara spesifik, membantu mengetahui kondisi satuan pendidikan dalam kegiatan perencanaan. Penyajian data yang terintegrasi secara otomatis meringankan beban administrasi satuan pendidikan dalam sistem pengelolaan data. Sama seperti laporan hasil medical check-up, rapor pendidikan juga berperan penting untuk mengetahui prioritas yang perlu diperbaiki sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Penyajian data yang objektif, terintegrasi, dan komprehensif secara berkala dapat memberikan gambaran tentang upaya peningkatan mutu, capaian, dan kualitas layanan pendidikan dari tahun ke tahun secara lebih terukur. Penggunaan rapor pendidikan sebagai sumber perencanaan berbasis data dapat menghasilkan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang tepat di satuan pendidikan. Perencanaan kegiatan dan penganggaran yang tepat akan berdampak besar pada peningkatan kualitas tenaga pendidik maupun layanan pendidikan. Pada akhirnya, ini akan berdampak pada cita-cita mulia yang hendak dicapai, yaitu terciptanya peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan memiliki kemampuan dasar literasi dan numerasi.